Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di WSAK Channel. Di konten hari ini saya kedatangan narasumber ya. Udah nggak asing lagi sama Abang Gondrong. Di konten kali ini saya akan menceritakan tentang mistis ya teman-teman. Bagi kalian nih yang belum subscribe, subscribe lah karena subscribe itu gratis. Buat apa? Buat teman-teman nih yang udah dukung channel WSAK, saya mengucapkan terima kasih. Oke ya, kita langsung aja ngobrol-ngobrol tentang masalah mistisnya sama Bang Gondrong. Bang Gondrong sehat? Alhamdulillah. Kemana Sehat. aja nih Bang Gondrong? Pandemi, Pandemi. lockdown. Lockdown berarti di Iya. rumah ya sekarang. Ya, sekarang ke hal-hal mistis. Oh iya ya. Ini kan pasti pengalaman Bang Gondrong kan pastilah punya lah tentang masalah mistis. Boleh diceritakan itu seperti apa perjalanannya? Kalau perjalanan mistis seperti yang Mang Epeng tahu ya. Ya ya. Ini sekarang berada di mana gitu kan? Ya, ya. Kenapa saya pengen podcastnya di tempat ini biar Bang Epeng tahu tadi perjalanan kita menuju gedung ini gitu Iya, kan? iya. Seremnya gimana, kondisinya Sangat, kayak emang gimana. benar-benar. Kalau pengalaman mistis waktu dulu gitu kan sampai sekarang dibawa gitu kan, dibawa dalam ingatan yang terjadi waktu kalau di kampung saya tuh dulu ada yang namanya pesantren gitu kan, pesantren pesantren. anak muda gitu kan. Iya, iya. Pesantren anak muda yang dipimpin oleh Akang itu kan, Ajengan. Dulu pernah berziarah ke tempat ya berziarah yang ada di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Purwakarta, yaitu Sigai gitu kan. Iya, iya. Bisa dibilang Sigai. Teman-teman juga pasti tahu daerah Sigai gimana, di mana, ada di daerah Pondok Salam Purwakarta yang di Lancadarah gitu kan, dalam gitu kan. Di sana pengalaman mistis tuh banyak gitu kan. Seperti kalau di sana ada larangannya gitu kan. Oh, berarti ada larangannya Iya, gitu. kalau perempuan Ada aturan berarti. iya, kalau perempuan dilarang berziarah ke sana gitu kan. Itu kenapa nggak boleh jarak ke sana? Karena makam keramatnya Eyang Dako gitu kan. Eyang Dako, Yusuf Dako tuh bujangan. Kalau perempuan ziarah ke sana, kalau nggak hilang ingatan gitu kan. Gila gitu. Gila gitu kan. Karena yang penunggunya bujangan gitu kan, Eyang Dakonya. Kalau buat laki-laki emang bagus buat ziarah ke sana, buat ya ziarah ke ahli-ahli kubur gitu kan, buat ketenangan, buat ya namanya ziarah lah, tergantung kita niatnya apa gitu kan. Iya, iya. Keterangan mistisnya waktu itu saya nganter temen orang Kerawang, siang hari. Emang di tengah hutan kan, itu posisinya tengah hutan, posisi tengah hutan. Tapi kalau tiap saya ziarah gak pernah ada apa-apa gitu kan. Tapi waktu nganter teman saya yang di Kerawang Ada itu kejadian apa gimana? ada kejadian aneh waktu saya tawasul gitu kan, siang hari, bukan siang hari, sore lah, sekitar jam 4 jam 5. Itu monyet turun semua, dikeliling monyet semua, di belakang, di depan ada monyet semua gitu kan. Terus yang awal yang jadi kuncinya tuh bilang gak usah panik gitu kan, gak usah panik. Karena pada dasarnya emang gak setiap yang ziarah ke sana disamperin monyet-monyet gitu kan, tergantung amal perbuatan kita gitu kan. Amal perbuatan kita, niat kita apa gitu kan. Terus amal perbuatan kita sebelum kita ziarah ke sini apa gimana gitu kan, ditunjukin langsung dengan kedatangannya monyet-monyet. Ya yang saya ngobrol gitu kan, ngobrol sama kuncinya, kenapa toh ada monyet-monyet kayak gini gitu kan, datang kayak gini. Ya dia juga nggak bisa jawab seperti apa, alasannya apa gimana gitu kan. Ya yang kita tahu
yang saya tahu baru pertama kalinya Hmm. kita datangi monyet-monyet kayak gitu. Terus waktu kan saya sehari semalam, waktu malam harinya Iya. sekitar jam 12 malam Hmm. waktu Itu tawasul banyakan tapi. 3 orang. Oh, 3 orang. 3 orang, orang Kerawangnya 2, saya seorang, saya nganter doang itu kan. Waktu itu ada yang lempar Dari belakang. dari belakang, tapi batu atau kayu patahan bekas ngelemparnya nggak ada gitu kan. Oh, hilang gitu. Iya. Terus yang buat kita kejadian bukannya aneh sih, Hmm. cuman ya mungkin itu udah waktunya atau gimana. Saya pribadi saya ndak dapat seperti batu gitu kan. Batu cuman dililit sama akar gitu kan, akar kayu gede, cuman lilitannya kecil gitu kan. Sampai sekarang ada batunya gitu kan, cuman pernah hilang juga gitu kan, pernah hilang juga. Ditanyain sama Kang, ditanyain itu nggak bakalan kemana-mana itu, balik lagi ke pribadi Oh, gitu iya. kan, balik lagi pribadi. Terus waktu mau nyempurnakan batu itu, kita pribadi saya disuruh mandi 7 lewi, kalau bahasa Sunda mah 7 lewi, 7 kali lah gitu kan. Beda-beda tempat berarti. Beda-beda tempat, 7 lewi, bukan curug, lewi kali gitu kan ya, yang rimbun lawan ngaranna teh eta gitu kan. Jam 12 malam berangkat dari rumah. Cuman jangan sampai ketahuan sama orang lain gitu kan. Oh, iya. Kita berangkat dari rumah jangan sampai ketahuan orang lain, pulang juga ke rumah jangan sampai kelihatan orang lain gitu kan. Saya 7 orang sama teman saya. Ya mungkin yang lain pada tahu Barsak lah gitu kan. Barsak, anak-anak Barsak 7 orang semuanya pada ikut. Yang 7 orang gak gul gitu kan. Saya sendiri yang gul ketika mandi 7 lewi. Waktu lewi yang pertama nggak ada apa-apa, kedua nggak ada apa-apa, ketiga sampai keempat, kelima, keenam nggak ada apa-apa. Yang ketujuh, yang terakhir itu kali itu ulat semua gitu kan. Waktu saya mau ajruk gitu kan, itu ulat semua gitu kan. Cuman sebelum saya ke sana kan udah dikasih tahu kalau misalkan lihat apa atau lihat ulat dalam air itu Jangan takut gitu. jangan takut, turun aja gitu kan, kita ngerendam aja. Soalnya itu ya emang bener, waktu saya turunin saya takut gitu, turunin saya rendam emang gak ada apa-apa gitu kan, cuman penglihatan saya aja seperti ulat gitu kan. Tahu-tahu mungkin itu kotoran dari badan saya gitu kan, kotor gitu kan. Waktu saya udah bangun, lihat di sekeliling ada mata semua gitu kan, Oh, iya. kayak mata semua sekeliling. Di sana saya dikasih tahu kalau lihat kayak gituan langsung lari aja, jangan lihat ke belakang. Saya lari aja langsung pulang sampai rumah. Udah sampai rumah, yang batu yang tadi waktu di Dilempar makam di itu makam. jadi copot sendiri dari si akarnya tuh, copot sendiri. Jadi nggak kan susah dicopotin, itu copot sendiri gitu kan. Dia udah bisa copot sendiri gitu kan. Makanya saya dikasih itu sama guru saya yang akarnya, yang batunya saya pegang. Soalnya kalau akar sama batunya disatuin nggak bakalan bisa bawanya gitu kan, nggak bakalan bisa bawanya. Ya efeknya nggak baik lah gitu kan, soalnya hawanya beda gitu kan. Terus kalau mistis yang lain itu kan soal batu, ziarah ke makam. Ya. Yang tadi kan makam Sigai, terus ke 7 Lewi. Terus sekarang
untuk mistis yang berikutnya yang gitu kan. Berarti udah dari dari ziarah kayak gitu, terus ada perjalanan lagi gitu ya. Iya, ada perjalanan lah ada kayak gitu. perjalanan. Tapi masih tentang batu yang itu gitu Yang kan. tadi, Batu yang tadi lama gitu kan, udah lama hampir 6 bulan, 7 bulan gitu kan. Ada waktu saya tidur gitu kan, mimpi gitu kan. Kayak mimpi ini mesti ke Gunung Bongkok yang ada daerah Pleret. Mesti ke Gunung Bongkok. Waktu itu merinding. Waktu saya ke sana sendirian, nanyain sama kuncennya, saya ke sana, saya semedi di sana. Itu yang datang tuh kakek-kakek gitu kan. Jadi si batu itu tuh turunan monyet putih gitu kan, seperti Hanoman kayak gitu kan. Makanya kenapa nggak bisa nggak boleh disatuin rumah sama pemiliknya gitu kan. Itu sengaja gitu kan, kalau disatuin nggak bakalan kuat gitu kan. Ternyata yang megang itu monyet putih yang ada di Gunung Bongkok gitu kan. Terus sampai sekarang masih ada batunya gitu kan. Sampai sekarang cuman saya nggak pernah bawa-bawa, bawaannya beda gitu kan. Terus yang sampai sekarang saya titipin itunya ke Akang itu kan, sarangnya gitu kan, yang seperti akarnya. Kalau batunya saya bawa-bawa. Nah, untuk temen gitu kan, teman-teman sekalian kalau pengen ziarah apa gimana gitu kan, kalau pengen ada hasilnya gimana niatkan dalam diri tuh, kita niat bukan ziarah pengen apa-apa gitu kan, niat ziarah karena Allah gitu kan. Cuman di sisi lain ada hal-hal yang bakal kita tangkap gitu kan. Ya seperti ya batu atau keris kayak gitu. Awalnya saya nggak percaya sih, percaya. Mungkin itu hanya halusinasi apa gimana. Cuman ini udah real kenyataan, udah dialami diri pribadi. Ya walaupun sampai sekarang udah kealaman juga, percaya gak percaya sih karena hal-hal mistik kayak gitu. Kenapa bang? Cuman ya mungkin bakalan kealamin lah kalau misalkan kita udah terjun ke dunia kayak gitu. Intinya sih kita terjun ke dunia gituan bukan kita nyari yang hal-hal kayak yang lain, nomor apa-apa. Cuman kita niatnya pengen ngebersihin diri, pengen ziarah ke ya makam-makam keramat gitu kan. Terus makanya kenapa saya pengen podcast di posisi di sini, biar alamnya kerasa, bawaannya terasa di belakang gitu kan, di pinggir, di depan kita. Kenapa Bang Epeng lihat ke bawah terus, ngeri ya lihat ke depan? Iya. Ngeri. Soalnya teman-teman di sini emang benar-benar bangunan yang emang benar-benar udah tua lah ya. Tua gitu Udah kan. tua. Tahulah sendirilah teman-teman kalau gedung tua kayak gimana gitu kan ya. Sekarang kita di lantai atas ya gitu kan. Lantai atas gitu. Di lantai atas. Ini udah tua, kita kesini cuman bertiga sama kameramen sama kita berdua gitu kan. Betul teman-teman. Ya untuk pengalaman pribadi saya itu saja yang mungkin Bang Epeng ya, pengalaman mistis saya. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen tahu posisinya ada di mana makamnya, saya siap buat antar gitu kan. Dengan catatan perempuan gak bisa ziarah ke sana. Oke ya teman-teman, mungkin itu pengalamannya mistis tentang Bang Gondrong ya. Bang Gondrong. Buat kalian nih, kalau misalkan
mau ziarah, intinya kita harus sih Niatkan karena harus Allah gitu. niatnya karena Allah lah kayak gitu. Buat teman-teman nih, jangan lupa ya, ntar apa ngomong Komen. bukan komen sih. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan ada kata-kata yang kurang enak dari saya atau Bang Gondrong ya, dan makasih juga nih buat Iya. Bang Gondrong nih udah datang terus itu, ada di meluangkan waktu gitu di channel WSAK, makasih banyak. Oke juga supportnya Bang Gondrong lah Iya, gitu ya. siap. Oke ya teman-teman, terima kasih.